Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sapa kembali sahabat-sahabat muslim dan sahabat semuanya sebangsa setanah air. Mari kita coba berpikir kenapa di negeri ini terus bermunculan subur aliran-aliran sesat. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di antara kita, di antara sesama kita makhluk hidup di lingkungan kita masing-masing itu problematik, mempunyai banyak masalah. Jika kita mengetahui petunjuk dari Imam Ali karramallahu wajhah, kadal faqru ayyakuna kufran, kefakiran mendatangkan kekufuran, adalah kefakiran ilmu dan kefakiran materi. Orang mungkin bisa terindikasi atau kena virus aliran sesat atau bahkan mungkin ekstremis teroris. Itu mungkin kalau kita belajar ilmu psikologi adalah dikarenakan problematiknya yang ada di diri masing-masing. Terutama mungkin broken home, kemudian mungkin ada orang mapan tapi terkena virus kesesatan tersebut juga karena mungkin dangkalnya ilmu atau dangkalnya pemahaman tentang beragama. Banyak orang menyimpulkan tentang beragama padahal beragama harus berilmu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berilmu. Jadi sekarang itu di akhir zaman mengalami problematik yang benar-benar problematik, masalah yang penuh masalah adalah tentang kekufuran itu. Jadi kekufuran kalau kita melihat nasihat dari Imam Ali berdasarkan asarnya Imam Ali karramallahu wajhah adalah karena kefakiran. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kita harus semangat mencari kehidupan dunia. Kita tidak boleh melupakan nasib kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin. Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi pada dasarnya Islam itu mengejarkan keseimbangan. Kita tidak boleh lupa dengan nasib dunia. Akan tetapi kita kadang-kadang menjalankan aktivitas dunia itu tidak pakai ilmu juga. Adalah apa? Adalah mencari hal-hal yang sebenarnya tidak usah kita cari, akan tetapi kita melampaui itu. Contoh, kita itu sebenarnya rezeki yang sudah dicatat oleh Allah itu adalah bab urusan makan. Ya, bab urusan makan, sandang, pangan, papan. Kita sudah mafhum dari kecil kita ya diajarkan sejak sekolah dasar ada yang namanya kebutuhan pokok. Jadi kita itu kadang-kadang salah kaprah mencari sesuatu, ya mungkin termasuk saya juga masih terjebak di situ. Ya, jadi kita itu mencari nafkah sejatinya adalah untuk mencari pangan. Akan tetapi pencapaiannya dalam proses pencapaian itu kita melampaui batas adalah apa? Mencari kekayaan. Yang akhirnya kita kadang-kadang yang sudah kumpul bisa jadi hilang. Kemudian kita mencari rezeki tapi kita juga malah lupa makan. Itulah sejatinya kesalahan kita. Yaitu aliran-aliran sesat itu disebabkan memang banyak faktor. Ada karena materi, ada karena ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sekali lagi, jadi oleh karena itu agar kita itu proporsional dalam melaksanakan kegiatan dalam hal apapun itu harus menggunakan ilmu ya. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu maka hasilnya tidak akan spesifik, tidak akan perfect, tidak akan bisa mengena sesuai tujuan. Jadi jika kita paham ilmu, maka gunakan ilmu itu untuk mencapai tujuan. Karena dengan ilmu itu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah. Jadi saya kira fenomena
tidak usah kita sebutkan ya, atau kita kalau boleh sebutkan dulu Ahmadiyah, yang lagi ramai itu Al Zaitun, bagaimana orang mungkin kalau Panji Gumilangnya mungkin ya sering membuat kontroversi yang akhirnya banyak tanda tanya di masyarakat, itu adalah mungkin butuh pengakuan dari orang lain. Jadi li'ajlillahnya itu kurang, niat untuk Allah, untuk mencari ridho Allahnya itu kurang. Sekali lagi kita bukan bermaksud menuduh orang lain yang selalu salah kemudian kita paling benar, bukan. Akan tetapi bagaimana kita bermuhasabah bareng-bareng. Saya sebagai sekarang yang sedang bicara mengakui masih banyak kekurangan. Oleh karena itu fungsinya kita adalah saling menasehati. Kita harus terbuka kepada siapapun karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Kita pun sebagai sesama manusia, jika ada saudara kita yang lagi tersesat, maka kita ajak agar bisa terlepas dari kesesatan tersebut. Mari kita jangan sampai fakir ilmu dan jangan fakir materi, karena dua-duanya kefakiran ini menyebabkan kesengsaraan dunia akhirat. Ya, jangan sampai kita itu cepat gumun, cepat kagum. Itu penyakit juga. Kita itu cepat kagum dengan pencapaian orang lain, yang akhirnya kita tidak tahu proses, kita percaya saja langsung, akhirnya begitu. Saya dulu pas waktu sekolah di madrasah ya, diajarkan tentang akidah. Ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada namanya Khawarij, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Qadariyah, dan lain sebagainya. Nah ini fenomena orang yang tersesat di jalan kesesatan itu adalah semangatnya besar, akan tetapi ilmunya dangkal. Jadi modalnya semangat, kurang ilmu. Beragama, beribadah harus seimbang. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi berjuang di jalan Allah itu harus dengan fisik dan dengan ilmu dan dengan harta ya. Jadi Allah sudah membeli diri orang yang beriman, hartanya, jiwanya dan hartanya dibeli dengan surga. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengamalkan ibadah selamat dunia akhirat. Di dunianya berkah, di akhiratnya selamat. Sekali lagi kita tidak bermaksud menuduh orang lain selalu yang salah, kemudian kita yang selalu benar, bukan. Akan tetapi saya juga barangkali ada kesalahan, siap dikritik dan siap diberi masukan. Karena kita bukan siapa-siapa, kita manusia biasa, insanun dhaifun. Kita adalah makhluk yang lemah, maka kita mohon dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum. Oleh karena itu adalah berwasiat ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berwasiat dalam hal kebenaran, kebaikan, nasihat menasihati dalam kesabaran, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Intinya adalah kita menjalankan sesuatu itu harus didasari, dilandasi dengan keimanan dan keilmuan. Sekali lagi Indonesia ini sedang mungkin ya bukan Indonesia saja, mungkin di luar sana, di luar negeri juga banyak aliran-aliran yang sesat seperti itu. Itu faktornya adalah dua ya, fakir ilmu dan fakir materi. Itu yang paling substantif, yang paling urgensinya di situ. Jika kita kuat ilmu pun kita tidak boleh terlena juga, karena iblis akan menggoda anak Adam dari segala sisi, kecuali yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah illa ibadiyal mukhlasin, adalah orang-orang yang ikhlas. Apa indikasi orang ikhlas? Berbuat kebaikan, tidak mengharapkan pujian dari manusia, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kezaliman, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, bukan karena takut bulian. Itulah indikasi ikhlas. Sejatinya memang ikhlas yang maha mengetahui Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akan tetapi implikasi feedback di masyarakat kita bisa mengetahui dan jiwa kita pun bisa merasakan. Insya Allah dengan kita mendasari ibadah-ibadah kita, amal-amal kita dengan ilmu dan keikhlasan, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Semoga negeri ini aman dari aliran-aliran sesat, dan yang mau membuat aliran-aliran sesat, semoga Allah beri petunjuk agar tidak melakukan pengajakan-pengajakan kepada orang lain kepada kesesatan. Ihdinas siratal mustaqim,
siratal anbiya'i wal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.